Oke brother ya, hari ini kita akan review lagi ya alat untuk servis AC mobil ya. Alat ini bisa untuk flashing ya, untuk flashing selang, untuk flashing kondensor dan juga evaporator ya. Nah, sebetulnya kita udah pernah nge-review ya untuk alat ini ya, tapi mungkin karena kurang ini ya, masih kurang lengkap ya kita nge-review, jadi kita review lagi nih ya. Nah, jadi alat ini ya, ini yang kita beli ya, nih. Nah, ini alatnya AC system ya, AC system full set ya ini namanya ya. AC system full set ya, ya. Ini kardusnya ya. Nah, ini kayak gini ya, Basic in Taiwan ya. Nah, oke, ini ya kita beli, ini udah kita unboxing dan kita dapatnya kayak gini ya. Ini dapatnya kayak gini, ini ada pipanya ya. Nah, ini pipanya itu segini ya, tuh dia nggak sampai bawah. Jadi kalau kita mau flashing ya, misalnya kita flashing pakai bensin ya, jadi kita isinya harus di atas ini ya. Misalnya kita isi segini, berarti nanti yang akan keluar segini doang nih ya, bensinnya yang akan keluar segini doang, yang di bawah sini ini nggak akan keluar ya. Jadi minimal harus di atas ini ya, misalnya tingginya 2 cm deh, segini gitu ya. Nah, itu yang akan keluar nanti yang 2 cm doang, yang di sini nggak keluar ya. Nah, itu kalau mau flashing, jadi bensinnya tinggal kita tuang aja ke sini, pure kayak gitu ya. Terus kita tutup ini ya, kita tutup. Ya, kita tutup. Nah, seperti ini ya. Oke ya, di sini juga ada jarumnya ya. Jadi kalau saat kita flashing nanti jarumnya bakalan naik ya, kalau isinya dia di atas pipa yang tadi itu. Tapi kalau isinya nggak di atas pipa, ini nggak akan naik ya, jarumnya ini nggak akan naik gitu ya. Dan bensin nggak akan keluar dari sini ya, ini bensin keluarnya dari sini ya. Nah, jadi dia didorongnya dari sini ya. Ini posisi terbuka ya, kalau tertutup dia ke sini ya. Jadi kalau kita mau flashing langsung dibuka aja ya, langsung dibuka aja gini ya, takut lupa nanti malah jebol ya. Nah, tapi di sini juga ada sistem pengamannya ya, kalau dia tekanannya kelebihan dia jebol dari sini nanti. Bss, bunyi di sini anginnya. Nah, terus yang kita dapatkan itu ini ya, ini kita dapat nah, segini ya. Nah, ini seal ya, kita bahas sealnya dulu. Ini seal, ini untuk ganti ini ya. Kalau seal yang ini, yang hijau ini rusak, ini gantinya ya. Kemudian kita bahas yang ini dulu, yang ini kita pasangnya di sini ya. Nah, ini bisa masuk di sini. Ini untuk kalau misalkan kita flashingnya pakai selang, pakai kompresor angin ya. Nah, ini konektornya ya. Nah, kalau yang ini, kalau kita flashing pakai selang R22 kayak gini, selang R22 ini masuk ke sini dia, ke sini nih. Nah, R22 nih. Nah, ini masuk ke sini ya. Ini kalau kita flashingnya pakai ini, dan kita flashing pakai mesin kompresor kulkas atau freezer ya. Jadi ini selangnya kita hubungin ke kompresor gitu ya. Ini ya, ini yang ini kalau nggak salah ini namanya nepel ya, nepel atau konektor. Ini disebutnya R134 ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau yang kotak kayak gini, ini kalau nggak salah R12 namanya. Nih, yang kayak gini namanya R12 ya. Ini R12 nih nggak akan masuk ke sini, nggak akan bisa ya. Oke, yang bisa yang ini yang bisa ya. Kemudian kita akan bahas lagi yang ini ya, yang ini ya.
Nah ini kalau kita flashing pakai ini ya, ini untuk flashing mobil ya, AC mobil ini kepake ya. Tapi kalau kita flashing kulkas atau freezer ini nggak kepake ya, alat ini sama karet-karet ini nggak kepake. Kalau kita flashing untuk flashing mobil ya, ini kita pasang sini seret ya, sampai mentok nih, sampai kelihatan. Nah ini serep ya kalau ini rusak. Nah ini ya, terus ini kita pasang sini ya, kita pasang sini. Ini kita mau flashing pakai kita flashing mobil ya, AC mobil pakai ini ya. Ini misalnya kita flashingnya pakai kompresor ini ya, kulkas ya atau freezer ya. Ini kemari, ini hubungkan ke kompresor. Terus di sini kita kasih selang lagi ya, selang R22 ini di sini ya. Terus nih yang ini ya, kita hubungkan ke sini ya. Yang ini juga bisa diganti ya, pakai yang ini ya. Kalau pakai kompresor angin ini dicabut, pasang yang ini gitu ya. Kalau pakai kompresor angin ya, nah, ini pasang ke sini ya kan. Kemudian di dalam tabungnya ini kita isi bensin atau R11 ya, atau thinner ya, terserah kalian, atau diisi air kamar mandi juga boleh ya. Tapi nanti habis pakai air harus dibilas pakai thinner ya. Kalau kalian nanya thinner sama bensin bagus mana ya, bagusan thinner ya. Kalau aku flashing selalu finishing pakai thinner ya. Bensin kadang-kadang aku pakai cuman buat bantu-bantu doang ya. Dia finishingnya pakai thinner karena thinner itu dia cepat kering ya. Kalau bensin lama keringnya, jadi yang bagus thinner karena dia juga lebih murah. Lebih bagus lagi emang R11, teman dia karena lebih mahal, lebih boros, jadi aku pakainya thinner. Nah ini kan ada AC mobil ya, ini selangnya, selang AC mobil ya, panjangnya segini selangnya ya. Misalnya kita mau flashing selang AC mobil, itu caranya kayak gini ya. Ini kita tembak begini tuh. Nah kan dia rapat nih ya kan, rapat. Jadi saat kompresor dinyalakan ya, kompresor ini nyala ya kan, kita tunggu ampere naik nih ya. Ampere udah naik sampai 100. Ini pastikan botolnya harus berdiri tegak begini ya, nggak boleh miring dan nggak boleh dibalik, harus begini ya. Terus ini kita pencet yang merah, kayak gitu dia nanti. Jadi bakalan nyembur ke selang ini, nanti keluar ke ujung selang sono ya, keluar dia nanti. Misalnya kita pakai thinnernya keluar semua nanti ke ujung sana ya. Saat ini dipencet kan nanti bunyi dia gitu ya. Jadi pastikan kalau kalian mencet ini, kalian harus ini rapat, dan juga kalian pegang begini, rapat begini ya, rapat dan kencang ya. Jangan sampai kalian megangnya asal-asalan kendor, nanti muncrat ke sini kena mata ya, kena mata kita ya. Jadi ini harus kalian pegang yang kencang begini ya. Kita tutup lagi pakai tangan, kita pencet gitu ya. Nah, oke brother ya. Makanya kenapa ini alat ini dibilang alat untuk flashing AC mobil ya, karena dia kayak gini ya, ada karetnya ini ya. Jadi ini multifungsi, bisa untuk ke lubang evaporator dan juga lubang kondensor ya karet ini. Nah, bisa untuk ke selang-selang juga gitu ya. Makanya ini khusus untuk mobil dia. Nah, sebetulnya walaupun kita flashing mobil ya, nggak pakai ini bisa ya, kita copot nih ya, kita copot, kita flashing ini bisa ya kan. Tapi di sini harus kita kasih konektor ya, konektor yang seperti ini ya, konektor seperti ini ya. Kita ambil nih konektornya ya. Kita harus beli konektor yang kayak gini ya, beli di online bisa, atau bikin di tukang bubut,
Tapi kalau bikin di tukang bubut pasti harganya lebih mahal ya. Misalnya bubutnya doang aja 25, belum bahannya gitu kan. Kalau beli di online 25 mungkin bisa dapat 2 kayak gini ya kan. Nah, jadi ini kesini ya kan, tapi ini harus lebih besar dia, ininya harus masuk ke dalam sini, jadi ini kurang besar. Dratnya ini harus pas dengan drat mur ini gitu ya. Nih kayak gini kan, gini terus nanti ini di mur gitu, di mur. Nah terus ini kita pasangi selang yang merah ini, yang dari tabung ini, yang dari tabung sini, ini selang merah ini kan kita pasang begini gitu. Ini kita isi thinner ya, kita nyalain kompresornya, nanti dia keluar sendiri ya, keluar sendiri dari pipa ujung sono, dia keluar nanti thinnernya kayak gitu ya. Jadi kita nggak perlu kita mencet-mencetin ini gini ya, nggak perlu lagi gitu. Tapi ya itu kita harus punya konektornya ya, harus punya konektor kayak gini. Oke brother ya, jadi untuk melakukan flashing ya, sebelum kita membongkar semua sistem AC ya, untuk kondensor, evaporator, pipa-pipa, sebelum kita cabut semua ya. Ini kalau mobil aku udah aku cabutin semua ya, pipa-pipa kayak gini semua udah aku lepasin, evaporator dan juga kondensor udah aku lepas, udah aku taruh di rumah ya, karena mobilnya ada di parkiran. Dan ini rencananya nanti mau kita flashing semua. Sebelum kalian bongkar, kalian harus punya dulu kompresor kayak gini ya, kulkas atau freezer, atau kalian harus punya dulu kompresor angin ya. Nah, karena tanpa kompresor ya alat ini nggak akan berguna ya, kita nggak akan bisa melakukan flashing gitu ya. Tapi kalau nggak ada alat ini kita masih bisa melakukan flashing, yang penting kita punya mesin kompresor ya. Misalnya ya kita punya kompresor ini ya, atau kompresor angin, misalnya kompresor ini deh, kompresor ini ya kan. Ini kan selang yang biru ya kan, yang biru udah terhubung ke kompresor, ini selang ini ya, kita bisa melakukan flashing ya. Tapi ya itu tadi, kita harus punya dulu konektornya, ini konektornya buat ke sini gitu ya. Nah ini nyalakan kompresor, nanti ini akan ketekan ke sana ya. Tapi memang agak ribet ya, karena kita harus masukin dulu thinnernya ke sini, dan ini agak susah ya. Kita mungkin perlu selang dan juga botol, kayak botol saus yang gampang dipencet ya. Masukin selang, botol sausnya dikasih thinner, terus dipencetin gitu supaya bensinnya masuk gitu kan, atau thinnernya biar masuk gitu. Setelah itu baru kita colokin ininya. Dan juga karena ini nggak ada pengamannya ya kan, kalau tabung ini kan ada pengamannya, kalau ini nggak ada pengamannya, jadi ininya agak dikendorin. Jadi jangan dirapetin, biar ada angin yang keluar sedikit ke sini ya, supaya nggak jebol ya. Kalau jebol itu yang hancur ininya, ini bisa meledak selangnya kalau anginnya kekencengan gitu ya. Oke brother ya. Nah ini kita kasih cara lagi ya, kita kasih cara lagi kalau misalnya kita nggak punya alat ini ya. Jadi ini selang yang biru masih yang dari kompresor ya, dari kompresor ini. Bisa juga kita pasangi pentil ya, pentil kulkas ini ya. Kita pasang begini pentilnya. Dan ini pentilnya kan aslinya kan pipanya misalnya kecil ya, kita bisa sambung dengan pipa yang agak besar, yang kira-kira pas ngepres di sini ya kan, seperti ini ya. Nah ini bisa juga untuk mendorong, nanti nyalakan kompresor ini nanti bakalan dorong ya. Jadi ini kasih bensin dulu, setelah dikasih atau thinner ya, kita kasih begini, nanti nyalakan kompresor, dia juga bakalan mendorong ya, kayak gitu ya. Nah kalau mau lebih rapet, ini bisa dililitin karet gelang ya, biar dia lebih rapet. Ini bisa juga kayak gitu ya. Nah oke brother ya, jadi kalau misalkan kita flashing ini memang untuk, terutama untuk selang-selang ya, untuk selang-selang ini terutama memang kita harusnya sih pakai tabung kayak gini ya, biar lebih maksimal, lebih bersih. Memang harusnya pakai tabung ini ya, soalnya kita enak nih, thinnernya tinggal kita tuang di sini ya, nanti tinggal kita sembur gitu kan, gitu. Jadi pipa ini bisa bersih ya. Sedangkan kalau kita nggak pakai ini ya, ini kita tuang, thinner yang kita tuang manual gitu ya kan, kita tuang manual ya. Nanti setelah kita tuang, nanti thinnernya nanti keluar dari ujung pipa yang di sebelah sono kan ya kan. Nah, nanti keluar dari sini ya kan. Nah thinnernya sebelum kita ya kan, sebelum kita sembur udah pada keluar duluan kan. Jadi pas kita sembur, jadi
tinernya itu tidak membersihkan ini ya dalam-dalamannya jadinya ya kan, karena dia udah keluar duluan dan keluarnya itu pelan ya. Nah, beda kalau kita taruh sini, jadi tekanannya itu nanti dia kenceng gitu ya, jadi tinernya itu juga dia menghantam yang dalam-dalamnya itu kenceng gitu ya kan, gitu kan, jadi mendorong dalam-dalamannya itu kenceng ya kan. Kecuali kita manual gini ya, kita pencetin, kita ngisi thinner manual, kecuali untuk evaporator dan kondensor, karena dia nanti akan tersimpan di dalam gitu ya. Kalau ini kan dia bisa langsung mengalir ya kalau pipa ini, karena dia cuman begini doang tuh lurus ya kan, dia nggak ketekuk-tekuk begini nih. Kalau evaporator kan dia nekuk-nekuk gitu, jadi bisa tersimpan di dalam gitu ya, tapi juga tetap kurang maksimal ya kalau menurut aku ya, karena dia nanti nggak dari awal ketekennya gitu ya, mungkin dia dari tengah-tengah baru ketekennya ya kan. Tetap bagus pakai ini ya, kalau kalian mau flashing beli ini aja lah, ini murah kok, ini cuman berapa ini, 200 ribuan ini alat ini, kita kerjanya juga jadi lebih gampang gitu ya.